Jijik! Aku nggak bisa kena kotoran! Tolak kakak iparku yang kaya saat ibu sakit keras. Aku yang selama ini dianggap menantu tak berharga, maju mengganti popok ibu. Detik itu runtuhlah kesombongan ibu mertuaku. Selamat datang di Kotak Curhat. Ruang aman untuk setiap cerita, sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Di mata ibu mertuaku, menantu itu ada kasta-kastanya. Dan sayangnya aku berada di kasta paling bawah. Namaku Nisa. Suamiku, Mas Arif, hanyalah seorang staf gudang dengan gaji UMR. Kami tinggal di rumah kontrakan petak 3 dan kemana-mana naik motor butut yang joknya sudah diperban lakban hitam. Bandingkan dengan Mbak Sisca, istri dari Mas Rio, kakak sulung suamiku. Mbak Sisca adalah definisi menantu idaman ibu. Cantik, wangi, perawatan mahal, dan suaminya pengusaha sukses. Mobil mereka Pajero, rumah mereka di kawasan elit. Perbedaan perlakuan itu sangat terasa setiap kali ada acara kumpul keluarga. Seperti minggu lalu, saat ibu merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Aku dan Mas Arif datang membawa kado sederhana. Sebuah daster batik yang kainnya adem, yang kubeli di pasar dengan menawar mati-matian. Aku juga membawa bolu kukus buatan tanganku sendiri, berharap ibu suka. Assalamualaikum, Bu. Selamat ulang tahun ya, ucapku sambil mencium tangan ibu. Ibu hanya melirik sekilas bungkusan plastik di tanganku. Waalaikumsalam. Oh, daster lagi ya. Ya sudah, taruh saja di meja belakang sama makanan sisa. Lemari ibu sudah penuh daster murahan begitu. Hatiku mencelos. Daster murahan katanya. Padahal aku menyisihkan uang belanja seminggu untuk membelinya. Belum sempat aku menata bolu kukusku di piring, terdengar suara klakson mobil kencang di depan rumah. Wajah ibu yang tadi masam langsung berubah cerah seketika. Senyumnya merekah lebar. Nah, itu Rio sama Sisca datang! Seru ibu antusias, langsung berlari kecil menyambut ke depan. Mbak Sisca turun dari mobil dengan kacamata hitam di kepala. Dia menenteng paper bag besar bertuliskan merek tas terkenal dari luar negeri. Ibu, happy birthday! Seru Mbak Sisca sambil cipika-cipiki. Maaf ya Bu telat, tadi macet banget. Ini aku bawain tas keluaran terbaru buat ibu. Harganya 5 juta loh. Bu, kulit asli! Mata ibu berbinar-binar. Dia memeluk tas itu seolah memeluk emas berlian. Ya ampun Siska, kamu memang menantu paling pengertian. Tahu aja ibu lagi pengen tas ini buat arisan. Duh, makasih ya sayang. Ayo masuk-masuk. Ibu sudah masakin rendang daging sapi kualitas impor khusus buat kamu. Di ruang makan, perbedaan itu makin menyakitkan. Mbak Siska dipersilakan duduk di kursi utama, di samping ibu. Piringnya diambilkan, gelasnya diisikan sirup dingin. Ibu sibuk bertanya soal liburan mereka ke Singapura, soal bisnis Mas Rio yang makin lancar. Sementara aku duduk di kursi plastik tambahan di pojok ruangan. Tidak ada yang menawariku makan. Aku sibuk sendiri ke dapur, mengambilkan nasi untuk Mas Arif, menuangkan air putih, dan membereskan piring-piring kotor bekas makan mereka. Di mata ibu aku bukan menantu. Aku cuma tenaga bantuan gratis yang datang saat ada acara. Siska, kata ibu lantang, sengaja supaya aku dengar. Ibu tuh bersyukur banget punya menantu kayak kamu. Udah cantik, pintar cari duit, berkelas lagi. Nggak malu-maluin kalau diajak kondangan. Beda sama yang... sudahlah. Ibu melirik ke arahku yang sedang mengelap tumpahan kuah di meja. Mas Arif meremas tanganku di bawah meja. Matanya menatapku sendu, seolah berkata sabar ya, Dek. Aku hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mas bisiku. Aku menelan rasa sakit hati itu bersama nasi putih yang terasa seret di tenggorokan. Saat itu aku berpikir, mungkin selamanya aku akan jadi bayang-bayang di keluarga ini. Dianggap tidak berharga hanya karena dompetku tipis. Tapi aku tidak tahu bahwa roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang kami bayangkan. Dan tas kulit seharga 5 juta itu, sebentar lagi tidak akan ada harganya dibanding selembar popok dewasa. Tuhan memang punya cara sendiri untuk menegur hambanya. Dan teguran itu datang hanya berselang. 1 bulan setelah pesta ulang. Tahun mewah itu. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Sekitar pukul 2 dini hari, ponsel Mas Arif berdering panjang. Telepon dari tetangga ibu. Mas Arif, cepat ke sini. Ibu jatuh di kamar mandi. Ibu nggak sadarkan diri. Kami panik setengah mati. Mas Arif memacu motor butut kami menembus hujan. Memboncengku dengan daster yang basah kuyup. Sesampainya di sana, rumah besar ibu sudah ramai orang. Ambulans datang dengan sirin yang meraung-raung, membelah keheningan malam. Ibu dibawa ke IGD. Vonis dokter keluar subuh itu juga. Stroke pecah pembuluh darah. Ibu selamat, tapi sebagian tubuhnya lumpuh total. Mulutnya miring, bicaranya tidak jelas, hanya erangan-erangan kecil yang keluar. Ibu yang biasanya lantang memerintah, ibu yang suaranya paling keras saat menghinaku,
Kini terbaring kaku tak berdaya dengan selang infus dan alat bantu napas. Seminggu kemudian ibu diperbolehkan pulang, tapi bukan sebagai ibu yang dulu. Ibu pulang sebagai bayi besar yang harus diurus 24 jam. Rumah besar yang biasanya wangi-wangi ruangan mahal itu, kini berubah aromanya. Bau minyak kayu putih bercampur dengan bau obat-obatan yang menyengat. Dan yang paling parah, bau kotoran. Hari kedua ibu di rumah masalah itu mulai muncul. Sore itu Mas Rio dan Mbak Sisca datang menjenguk. Seperti biasa penampilan Mbak Sisca paripurna. Dia memakai dress cantik dan sepatu hak tinggi seolah mau ke mall. Bukan menjenguk orang sakit. Ya ampun ibu. Mbak Siska berdiri di ambang pintu kamar, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Kok kurus banget sih sekarang? Dia tidak mendekat. Dia berdiri sejauh 2 meter dari ranjang ibu. Ibu yang melihat menantu kesayangannya datang, berusaha tersenyum meski bibirnya miring. Tangan kirinya yang masih bisa bergerak sedikit, terulur ke arah Mbak Siska. Dia mengerang, ah. Mungkin ibu ingin dipeluk. Mungkin ibu rindu, tapi Mbak Siska malah mundur selangkah. Aduh Mas Rio, bisik Mbak Siska ke suaminya, tapi suaranya cukup keras untuk kudengar. Baunya nggak nahan banget deh. Ini ibu belum mandi ya? Atau popoknya penuh? Kok pesing banget? Mas Rio tampak serba salah. Iya, nanti aku panggil orang buat bersihin. Saat itu aku sedang mengepel lantai di dekat pintu kamar. Aku melihat sorot mata ibu. Mata tua itu menatap Mbak Siska dengan pandangan yang hancur, tangan. Ibu yang tadi terulur meminta pelukan, perlahan jatuh kembali ke kasur. Di atas meja rias, tas kulit seharga 5 juta pemberian Mbak Siska masih terpajang mentereng. Tapi tas itu hanya benda mati yang berdebu. Dia tidak bisa memeluk ibu. Dia tidak bisa mengganti popok ibu. Dan saat itulah aku sadar, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Siapa yang akan membersihkan kotoran sang ratu ini setiap hari? Malam itu diadakan rapat keluarga mendadak di ruang tengah. Suasananya tegang. Mas Rio duduk bersila dengan wajah serius. Sementara Mbak Siska duduk di sampingnya sambil sibuk mengecek ponselnya, seolah ada hal yang lebih penting daripada nasib ibu mertuanya sendiri. Jadi gini, Mas Rio membuka suara. Kondisi ibu kan butuh perhatian penuh. Dokter bilang harus ada yang jaga 24 jam. Mandiin, ganti popok, suapin obat terapi. Mas Arif mengangguk pelan. Iya mas, terus rencananya gimana? Kita bagi jadwal jaga? Mbak Siska langsung meletakkan ponselnya. Matanya melotot. Bagi jadwal gimana maksud kamu, Rif? Mas Rio ini kan direktur. Jadwalnya padat. Meeting bisa sampai malam. Aku juga sibuk, arisan sosialita, jadwal gym facial. Mana sempat aku ngurusin orang sakit. Tapi ini ibu kita mbak, potong Mas Arif pelan. Aku tahu, sergah Mbak Siska. Tapi kita harus realistis dong. Aku tuh nggak bisa lihat kotoran. Bau dikit aja aku langsung mual bisa muntah-muntah seharian. Tanganku juga baru manicure, masa harus nyebokin orang dewasa? Nanti kuman semua. Aku hanya menunduk mendengar alasan-alasan itu. Jijik, itu intinya. Mereka jijik pada wanita yang melahirkan mereka, hanya karena tubuhnya kini berbau tak sedap. Mas Rio menghela napas lalu menatapku. Tatapan yang meremehkan itu kembali lagi. Gini aja solusinya, kata Mas Rio sambil mengeluarkan dompet tebalnya. Dia meletakkan segepok uang berwarna merah di atas meja. Kami yang modalin uangnya, kami yang bayar biaya obat, pampers, makanan, semuanya. Nah setuju, timpal Mbak Siska cepat. Urusan duit, biar kami yang handle. Tapi urusan tenaga, mata Mbak Siska beralih padaku. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nisa kan di rumah aja, nggak kerja kantoran. Waktunya luang banget kan? Daripada cuman nganggur di kontrakan, mending Nisa yang pindah ke sini ngerawat ibu. Darahku berdeser. Nganggur katanya? Aku bekerja freelance desain grafis sampai larut malam, tapi di mata mereka itu bukan pekerjaan. Maksud mbak, istriku dijadiin suster? Tanya Mas Arif dengan suara menahan marah. Bukan suster Arif, tapi berbakti. Sanggah Mas Rio. Lagian Nisa kan biasa hidup susah, biasa kerja kasar di dapur. Pasti lebih telaten, lebih kuat fisiknya daripada Siska yang gampang capek. Anggap aja ini kontribusi kalian. Kami kasih duit, kalian kasih tenaga. Adil kan? Adil? Kata itu terdengar sangat lucu. Mereka menyuruhku menjadi perawat pribadi gratisan dengan dalih biasa hidup susah. Seolah-olah kemiskinan membuatku kebal terhadap bau kotoran dan rasa lelah. Mas Arif hendak membantah lagi, tapi aku memegang tangannya erat. Aku menatap matanya, menggeleng pelan. Percuma berdebat dengan orang yang hatinya sudah tertutup ego. Baik mas mbak, jawabku tenang. Suaraku datar. Aku bersedia merawat ibu. Bukan karena uang Mas Rio, dan bukan karena aku pengangguran. Tapi karena ibu adalah orang tua suamiku, surganya suamiku. Mbak Siska tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan tender proyek. Nah, gitu dong. Kan enak sama enak. Nanti aku tambahin deh uang jajannya buat kamu beli sabun cuci tangan, biar nggak bau-bau amat kalau habis bersihin ibu. Malam itu keputusan sudah diketuk.
Sang menantu kaya bebas melenggang pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan tanggung jawab di pundak menantu miskin. Mereka pikir mereka menang karena punya uang. Mereka lupa, doa orang yang dizalimi saat mengurus orang tua itu menembus langit tanpa penghalang. Merawat penderita stroke itu bukan pekerjaan 1 atau 2 jam, itu adalah pengabdian tanpa jeda. Sejak hari itu, aku dan Mas Arif pindah sementara ke rumah ibu. Jadwal tidurku berantakan. Setiap 2 jam sekali, aku harus bangun untuk memiringkan tubuh ibu agar punggungnya tidak lecet kena luka baring, dekubitus. Aku harus menepuk-nepuk punggungnya, menyedot dahaknya, dan menyuapinya bubur saring sedikit demi sedikit. Tapi ujian terberatnya bukanlah rasa kantuk. Ujian terberatnya adalah harga diri. Pagi itu, aroma menyengat memenuhi kamar. Ibu buang air besar di popok. Bukan sedikit, tapi banyak dan berantakan sampai ke spray karena ibu gelisah semalaman. Aku masuk ke kamar membawa baskom air hangat dan lap bersih. Saat aku membuka selimut, bau itu langsung menampar wajahku. Manusiawi jika perutku mual. Manusiawi jika aku ingin muntah seperti alasan Mbak Sisca. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku melihat wajah ibu. Mata ibu terbuka lebar, menatapku dengan tatapan takut. Mungkin ibu takut aku akan marah. Mungkin ibu takut aku akan jijik dan meninggalkannya begitu saja dengan kotoran itu. Atau mungkin ibu malu. Malu karena wanita yang dulu dia hina murahan kini harus melihat aib tubuhnya yang paling menjijikkan. Nggak apa-apa ya bu, ucapku lembut sambil tersenyum meski tertutup masker. Nisa bersihin dulu ya, biar ibu nyaman, biar wangi lagi. Dengan telaten aku membuka perekat popoknya. Tanganku yang kasar, tangan yang katanya tidak pantas. Memegang tas mahal, kini tanpa ragu, menyentuh kulit. Ibu yang keriput dan kotor. Aku membasuh kotoran itu dengan kapas basah, pelan-pelan agar ibu tidak sakit. Aku mengangkat pinggul ibu yang berat sendirian, mengganti spraynya yang kotor, lalu memakaikan popok baru yang bersih. Aku mengelap tubuh ibu dengan air hangat yang dicampur sabun bayi. Nah, sudah bersih. Sudah cantik lagi mertua Nisa, candaku mencoba mencairkan suasana. Aku memakaikan daster batik baruku, daster yang dulu. Ibu tolak mentah-mentah saat ulang tahun. Sekarang, daster itulah yang paling nyaman dipakai ibu karena bahannya adem dan menyerap keringat. Saat aku sedang mengancingkan daster itu, aku merasakan ada air hangat menetes di punggung tanganku. Aku mendongak, ibu menangis. Air matanya mengalir deras dari sudut matanya yang keruh. Bibirnya yang miring bergetar hebat, berusaha mengucapkan sesuatu. Suara erangan keluar dari tenggorokannya, terdengar sangat pilu. Ibu menatapku lekat-lekat. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan. Itu adalah tatapan penyesalan yang amat dalam. Mungkin di detik itu ingatan ibu berputar. Dia teringat bagaimana dia membuang bolu kukus buatanku. Dia teringat bagaimana dia mengusirku ke dapur saat pesta. Dia teringat bagaimana dia memuja Mbak Siska yang memberinya tas kulit 5 juta. Sekarang, di mana tas 5 juta itu? Teronggok bisu di lemari kaca. Tas itu tidak bisa membersihkan kotorannya. Di mana menantu kaya yang dia banggakan? Sibuk dengan arisan dan facial, takut kukunya rusak kena air seni? Hanya aku. Si menantu miskin. Si menantu nggak level. Hanya tanganku yang bersedia kotor demi kehormatannya sebagai manusia. Aku mengambil tisu menghapus air mata ibu. Jangan nangis, Bu, bisiku. Suaraku ikut bergetar. Nisa ikhlas kok. Nisa sayang sama ibu. Ibu cepat sembuh ya. Biar bisa marahin Nisa lagi. Mendengar itu, tangis ibu makin pecah. Tangan kirinya yang lemah berusaha menggenggam tanganku. Erat sekali. Seolah dia takut kehilangan satu-satunya orang yang masih memanusiakannya. Hari itu, di dalam kamar yang bau minyak telon, runtuhlah sudah kesombongan sang ratu. Bukan karena hartanya habis, tapi karena hatinya telah ditaklukkan oleh ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang. 3 bulan berlalu. Berkat ketelatenanku merawat dan memijatnya setiap hari, kondisi ibu berangsur membaik. Meski belum bisa berjalan normal, ibu sudah bisa duduk di kursi roda dan bicaranya mulai jelas kembali. Siang itu, Mas Rio dan Mbak Sisca datang berkunjung. Seperti biasa, kedatangan mereka selalu heboh. Mbak Sisca membawa parsel buah impor yang besar. Penampilannya tetap glowing, kontras denganku yang wajahnya polos tanpa bedak dan memakai daster rumahan. Halo ibu, duh senangnya lihat ibu udah bisa duduk, seru Mbak Sisca. Dia maju hendak mencium pipi ibu tapi berhenti setengah jalan. Hidungnya kembang kempis memastikan ibu sudah wangi atau belum. Setelah yakin ibu sudah mandi dan wangi bedak bayi, barulah dia menempelkan pipinya sekilas. Ini Sisca bawain anggur muscat kesukaan ibu. Mahal lebu lagi viral. Pamer Mbak Sisca sambil meletakkan parsel itu di meja. Mas Rio menimpali, iya bu. Berkat uang transferan dari kami tiap bulan kan? Obat-obat ibu mahal semua. Untung Rio sanggup bayar. Coba kalau ngandelin gaji Arif. Wah, nggak ketolong kali ibu. Mas Arif yang berdiri di samping kursi roda ibu hanya menunduk, menelan ludah. Dia tidak membantah karena memang uang itu dari kakaknya.
Aku diam saja, sibuk menyuapi ibu potongan pepaya. Tiba-tiba, ibu mengangkat tangan kanannya. Menghentikan celotehan Mas Rio. Siska, panggil ibu. Suaranya masih agak pelat, tapi tegas. Iya, Bu, jawab Mbak Siska antusias. Tolong ambilkan tas kulit yang kamu kasih pas ulang tahun itu. Di lemari kaca. Mata Mbak Siska berbinar. Dia pasti berpikir ibu mau memamerkan tas itu lagi. Dengan semangat, dia mengambil tas seharga 5 juta itu dan menyerahkannya ke pangkuan ibu. Ini, Bu, masih bagus banget kan? Kulit asli emang beda. Ibu menatap tas mewah itu. Lalu menatap Mbak Siska dan Mas Rio bergantian. Dengan gerakan yang mengejutkan, ibu mendorong tas itu hingga jatuh ke lantai. Bruk. Semua orang terperanjat. Hening seketika. Ibu, kok dibuang? Itu mahal. Pekik Mbak Siska kaget. Ibu menatap Mbak Siska tajam. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata tuanya. Tas ini, ucap ibu terbata-bata. Tas ini mahal. Bagus. Tapi saat ibu berak di celana, saat ibu kencing di kasur, tas ini diam saja. Dia tidak bisa cebokin ibu. Ibu menunjuk ke arahku dengan tangannya yang gemetar. Nisa, menantu yang ibu bilang miskin, menantu yang ibu bilang enggak level, tangan dia yang kena kotoran ibu, tangan dia yang tiap malam pijitin kaki, ibu sampai dia sendiri lupa tidur. Padahal dulu ibu sering hina dia. Mas Rio dan Mbak Siska terdiam kaku. Wajah mereka merah padam. Uang kalian memang banyak, lanjut ibu. Kali ini menatap Mas Rio. Tapi uang tidak punya hati. Uang kalian cuma sampai di meja kasir apotek. Tapi Nisa, baktinya sampai ke surga. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat di depan semua orang. Mulai sekarang, jangan ada yang berani merendahkan Nisa lagi di rumah ini. Dia bukan pembantu. Dia anak kandung ibu, anak ibu yang sesungguhnya. Tangisku pecah. Mas Arif memeluk bahuku ikut menangis haru. Sekian tahun aku menahan sabar. Hari ini semuanya terbayar lunas. Mbak Siska memungut tas mahalnya dari lantai dengan canggung. Dia tidak berani menatap mata. Ibu, kesombongannya runtuh seketika di hadapan kemuliaan seorang menantu miskin. Sore itu aku belajar bahwa harta mungkin bisa membeli kenyamanan, tapi dia tidak akan pernah bisa membeli ketulusan. Tas branded mungkin indah dipandang, tapi tangan yang ikhlas merawat orang tualah yang kelak akan menggandeng kita ke surga. Hidup memang penuh kejutan, kadang manis, kadang pahit. Semoga kisah hari ini bisa menguatkan kita yang sedang berjuang. Tetap semangat, dan terima kasih sudah mampir di Kotak Curhat.